Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi saat ini di mana kita masih berada dalam ujian, ya, ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita imani semua adalah takdir Allah, kita yakini bahwa di balik semua ini ada kebaikan. Kulli ma qaddarallahu khair. Setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kalau kita selalu mengingat bahwa itu adalah takdir Allah, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang cerdas di dalam melihat semua fenomena yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semuanya, yaitu tema kecil yang mungkin menjadi pelajaran buat kita adalah jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah menyampaikan dalam satu ungkapannya bahwa usulul ma'asi thalathun. Induk kemaksiatan itu ada 3. Yang pertama adalah ta'alluqul qalb bi ghairillah. Ketika keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya induk kemaksiatan ini adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'atul quwwah al-ghadabiyah, ketaatan atau ketundukan seseorang kepada emosi, dan induknya yang mengakibatkan dosa besar adalah membunuh. Dan yang ketiga adalah ta'atul quwwah asy-syahwaniyah, ketaatan dan ketundukan seseorang kepada syahwat, dan induk kemaksiatannya yang mengakibatkan dosa besar adalah perbuatan zina. Nah, inilah yang disebut dengan usulul ma'asi, induk kemaksiatan menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Jadi keterikatan hati kepada selain Allah yaitu syirik, ketundukan seseorang kepada emosi yaitu membunuh, dan yang ketiga adalah ketundukan seseorang kepada syahwat yaitu perbuatan zina. Nah, saudaraku, tentunya perbuatan yang mengakibatkan dosa besar selain 3 induk kemaksiatan ini juga ada banyak, ya, menyakiti kedua orang tua kita, ya, dan sungguh banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa besar ini. Tapi yang menjadi perhatian kita diantaranya juga adalah jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Bila jadi di antara cabang-cabang tadi mempunyai di antara induk-induk tadi ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang yang merupakan dosa-dosa kecil itu. Jadi kalau seseorang tidak memperhatikan secara baik dan benar, bila jadi dia terjerumus dalam dosa kecil itu, dan semakin banyak dia melakukan dosa-dosa kecil ini bagaikan orang menganyam tikar. Seutas demi seutas, lambat laun menjadi tikar. Begitulah dosa kecil. Ketika seorang meremehkan dosa kecil, dia melakukan perbuatan yang ada atau mengakibatkan dosa-dosa kecil itu, semakin banyak perbuatan yang mengakibatkan dosa kecil ini, bila jadi akan menjadi dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Maka ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita meremehkan dosa kecil. Bila jadi dengan meremehkan dosa kecil itu akan mengotori keimanan kita. Karena ketika dia melakukan perbuatan dosa kecil, maka dengan sendirinya iman itu terkontaminasi, terkotori.
dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa tersebut. Bila jadi akan juga mengakibatkan dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di saat seseorang menyadari dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa lampau, ataupun ketika dia sedang melakukan perbuatan itu dan dia ingat bahwa atau dia sadar bahwasanya ini adalah perbuatan salah dan ini berakibat dosa, maka segeralah dia melakukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermuhasabah, mengintrospeksi. Karena ini penting. Introspeksi ini penting. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seseorang beriman, yaitu orang beriman di saat dia melihat dosa-dosa kecil itu bagaikan dia duduk kemudian di atas kepalanya ada gunung yang besar, seolah-olah gunung yang besar itu akan menindihnya. Ya. Berbeda dengan orang kafir, kata beliau radhiyallahu an. Orang kafir menganggap dosa-dosa kecil itu bagaikan lalat yang hinggap di hidung kemudian diterbangkan begitu saja atau diusir dan akhirnya lalat itu terbang. Ya. Tidak seperti itu, ya. Tapi kita orang mukmin harus melihat bahwa dosa-dosa kecil itu bagaikan apa? Kita duduk kemudian di atas kepala kita ada gunung. Dan ini bentuk daripada muhasabah. Sehingga ada rasa khawatir, rasa takut gunung itu menindih kita. Kalau semakin banyak dosa-dosa kecil itu ada pada diri kita, maka berat bagi kita. Berat di dalam beribadah, berat di dalam salat, berat dalam membaca Al-Quran. Dan bila jadi semua kebaikan yang harusnya dilakukan menjadi berat bagi kita disebabkan karena dosa-dosa kecil tersebut. Sampai hati yang bersih pun bisa tertutupi dengan dosa-dosa kecil ini. Oleh karena itu pentingnya muhasabah. Teringat dengan sebuah kisah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imarah, yaitu kisah yang bercerita tentang seorang ulama salaf yang bernama Kahmas bin Hasan. Nah, satu saat Kahmas bin Hasan ini ada datang seseorang yaitu Abu Salamah. Ya, Abu Salamah, dan dia mengatakan kepada Abu Salamah, "Ya Abu Salamah, saya ingat satu dosa saya dan akhirnya saya menangis 40 tahun lamanya." Masya Allah, satu dosa saudaraku menangis 40 tahun lamanya. Kemudian Kahmas bin Hasan ketika menyampaikan lalu didengar oleh Abu Salamah ini, Abu Salamah mengatakan, "Ayu dzambin hadza?" Dosa apa wahai Abu Abdullah? Kahmas bin Hasan ini dengan kunyahnya Abu Abdullah, "Ayu dzambin hadza?" Dosa apa wahai Abu Abdullah yang membuat Anda sampai menangis selama 40 tahun itu? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka kata Kahmas bin Hasan, "Zarani akhun li," satu hari datang saudara saya ke rumah menziarahi saya. Fastaraitu lahu samakan, dan lalu saya membeli ikan buatnya. Saya hidangkan ikan buat saudara saya ini. Wa akala, lalu dia makan ikan itu sampai selesai. Fakuntu ila ha'itin jarundi, lalu saya berdiri di kebun yang milik tetangga saya. Apa yang saya lakukan? Fa akhadtu qit'atan min at-tin, saya mengambil segumpal tanah dari milik kebun tetangga. Masya Allah. Wa abki 40 sanatan. Coba saudaraku. Ya, subhanallah. Sampai begitu kata Kahmas bin Hasan kepada Abu Salamah ini, "Saya mengambil segumpal tanah dari kebun tetangga saya untuk mencuci tangan saudara saya tadi dengan tanah yang saya ambil itu, dan akhirnya saya menangis selama 40 tahun lamanya." Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya muhasabah. Biar kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, segeralah kita bertobat. Setiap manusia punya salah, setiap kita punya kekeliruan, dan salah dan kekeliruan itu bisa saja berakibatkan dosa. Oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah muhasabah adalah bermujahadah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
saat seseorang mengingat perbuatan-perbuatan dosa masa lalunya, masa lampaunya. Sekarang ini, hendaklah setelah dia mengingat dan akhirnya dia bertobat, dia harus bermujahadah, bersungguh-sungguh, mengisi waktunya dengan kebaikan, mengisi waktunya dengan amal soleh. Bahkan dia bermujahadah ini ketika ada godaan-godaan syaitan yang akan mengakibatkan untuk melakukan perbuatan dosa, maka dengan kesungguhan dia melawan godaan-godaan syaitan itu. Karena syaitan pasti berusaha untuk menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berusaha untuk menjauhkan dia dari amal yang baik. Syaitan berusaha menjauhkan dia dari Al-Qur'an dan lain-lainnya. Maka harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan godaan-godaan syaitan ini, lalu dia berusaha bermujahadah untuk mengisi waktu-waktunya dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari bahwasanya dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang itu akan lambat laun akan menjadi segumpal atau menjadi dosa besar bila jadi. Dan yang perlu diingat bahwa semua amal perbuatan buruk pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dia lakukan. Kebaikan, artinya kebaikan yang dia lakukan juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun kebaikan dilakukan oleh seseorang, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, sekecil apapun keburukan dilakukan oleh seseorang, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, diingat bahwa balasan Allah bagi perbuatan-perbuatan dosa adalah neraka. Sehingga membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil itu. Membuat dia semakin takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berusaha untuk menjauhi godaan-godaan syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana mengisi waktu selanjutnya ketika seseorang mengingat perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa-dosa kecil itu, maka dia segera untuk mengisi waktu-waktu hari-hari selanjutnya dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Masya Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Hanya saat ini kita melihat kondisi yang dimana Allah masih menguji kita, menguji bangsa ini, menguji kaum muslimin, menguji dunia ini dengan sebuah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berdoa juga, semoga Allah mengangkat wabah ini, Allah mengangkat penyakit ini, dan akhirnya kita berharap Ramadan ini kita bisa mengisi seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Masjid-masjid kita ramai, makmur dengan ibadah, dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan kajian-kajian Islam. Rumah-rumah kita juga kita ramaikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi lagi 10 hari terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Begitu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan Ramadan ini, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Kita berharap penyakit ini diangkat dan kita berada dalam kondisi yang nyaman. Tapi kalau tidak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah pun atau di mana saja kita berada, berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita ramaikan. Kalau memang tidak bisa di masjid karena kondisi ini, kita ramaikan rumah kita dengan ibadah salat. Kita berjamaah bersama keluarga. Kita ramaikan rumah kita dengan qiyamul lail di malam harinya. Kita ramaikan rumah kita dengan tilawah Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita ramaikan rumah kita membaca bersama keluarga, mentadaburinya, memahami dan mengambil nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kemudian kita amalkan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita berusaha juga, mungkin kita berusaha untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan waktu-waktu yang baik itu. Di bulan yang mulia tersebut, kita ngajak anak-anak kita untuk supaya menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga benar-benar Ramadan bisa berdaya guna dan
berhasil guna. Nah, kalau demikian maka sesungguhnya ibadah yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, yaitu di antara 5 waktu salat, wal jum'ah ila jum'ah, di antara 2 Jumat, wa ramadan ila ramadan, dan di antara 2 Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa kecil di antaranya, kecuali orang-orang yang melakukan dosa besar. Artinya dosa besar tidak bisa diampuni dengan perbuatan-perbuatan baik tadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa saja. Yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa besar selama orang itu tidak bertobat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa ya bertemu dengan bulan Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Saya mengajak kita semua untuk lebih optimal mengisi ya bulan yang mulia ini dengan amal saleh. Ya, setidaknya mulai dari sekarang di bulan Sya'ban ini kita masih berada di bulan yang dimana Nabi SAW juga memperbanyak amal saleh, di antaranya puasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya meridhai semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, salah dan keliru dari lisan kami mohon dimaafkan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.